Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua tentunya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Parta Kesuma. Saya akan memaparkan strategi pembelajaran khususnya pada agenda kedua pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu agenda kedua ini adalah tentang agenda kepemimpinan kinerja. Nah, mengawali pertemuan kita, mungkin kita bisa mengajak peserta kembali mengingat keterkaitan antar agenda, di mana ada 4 agenda. Agenda 1 adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di sana adalah mengisi diri peserta, bagaimana membentuk karakter peserta agar memiliki jiwa nasionalisme, jiwa Pancasila yang tinggi. Kemudian setelah karakter yang terbentuk, kita beralih ke agenda kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Di sana adalah mengajak individu peserta untuk mengisi dirinya dengan pengalaman kepemimpinan, menemukan pola-pola kepemimpinan yang pas, sehingga memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya inovasi-inovasi di organisasinya menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Kemudian selanjutnya di agenda ketiga, setelah mereka terbentuk karakternya, kemudian agenda kedua mereka mengisi diri, di agenda ketiga ini adalah agenda manajemen kinerja. Kita jelaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus mampu sebagai leader, tetapi juga harus mampu sebagai seorang manajer. Nah, di sini kita ajak mereka menggali pengalaman kerjanya, bagaimana kita memanage perubahan-perubahan menuju sebuah tujuan bersama. Bagaimana kita mengkondisikan para aktor yang terlibat di dalamnya, para stakeholder yang terlibat, sehingga mereka mampu mendukung, bagaimana membuat tahapan-tahapan perubahan sehingga dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan kemudian di agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja. Di sana mereka mengaplikasikan semua ilmu, pengalaman, pengetahuan yang mereka dapatkan, pengalaman belajar yang mereka dapatkan untuk menyusun sebuah aksi perubahan. Nah, sekarang kita beralih khusus pada agenda kedua. Di agenda kedua ini kita jelaskan bahwa ada 3 tahapan pokok yang mereka lalui, yaitu pembelajaran mandiri yang tentunya sudah mereka lewati. Di pembelajaran mandiri ini adalah mengisi secara kognitifnya. Kemudian yang kedua itu adalah e-learning, baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, di sini kita bertemu dengan peserta untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran mandirinya sudah mampu dipahami, materi-materi sudah dipahami, kemudian kita menggali kembali pengalaman kerjanya sehingga menambah wawasan mereka, terutama tentang pola-pola kepemimpinan yang ada. Kemudian lanjut pada klasikal nanti. Nah, di sana kita mulai mengimplementasikan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan pada tahapan-tahapan pembelajaran mandiri, e-learning, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan secara bulat dan utuh. Khusus untuk materi, ya, khusus untuk materinya di agenda kedua ini akan ada 4 materi yang harus mereka lewati. Yang pertama adalah tentang manajemen perubahan sektor publik, yang kedua adalah tentang kepemimpinan transformasional, yang ketiga jejaring kerja, dan keempat adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Nah, kita jelaskan hubungannya, yaitu di mana pada materi yang pertama atau mata pelatihan pertama tentang manajemen perubahan sektor publik ini kita merangsang peserta untuk memahami bahwa perubahan itu penting, harus kita lakukan, ya, bahwa berubah itu adalah salah satu bentuk adaptasi kita sehingga organisasi kita mampu tetap harmonis dengan segala situasi dan kondisi. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan di materi yang pertama ini? Kita bisa melakukan dengan strategi penayangan video. Kita siapkan video, di mana video itu bisa berasal dari peserta maupun bisa berasal juga dari fasilitatornya, ya. Materi video itu adalah tentang sebuah perubahan yang sudah dialami baik dari sebuah perusahaan atau dari sebuah instansi atau organisasi lain. Nah, setelah penayangan ini kita ajak mereka untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk curah pendapat, melihat bagaimana mereka berubah. Apa yang menyebabkan mereka mau berubah? Bila perlu, bagaimana kita menganalisis tentang pola kepemimpinan yang seperti apa yang mereka alami, sehingga pada akhirnya
jatuh pada sebuah kesimpulan bahwa perubahan itu penting bagi sebuah organisasi untuk mampu beradaptasi di segala kondisi. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan transformasional. Di sini kita ajak peserta untuk lebih sensitif lagi bagaimana mereka menganalisis gap yang terjadi di sebuah organisasi atau mungkin di organisasinya sendiri, kemudian bagaimana pola-pola kepemimpinan yang pas. Di sini kita gali pengalaman-pengalamannya, kemudian bagaimana mereka mampu mengidentifikasi situasi, ya, sehingga menyatakan bahwa memang benar perubahan itu penting. Bagaimana mereka menemukan sebuah pola-pola kepemimpinan, karena di sana ada fungsi pemimpin bukan hanya sebagai seorang leader, tapi juga seorang manajer nantinya, dan fungsinya bukan hanya sebagai seorang coach, tetapi juga mampu menjadi seorang mentor. Nah, strategi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan cara role play. Kita berikan mereka sebuah penggambaran pada saat mereka menjadi coach seperti ini, pada saat mereka menjadi mentor seperti ini, sehingga mereka lebih memahami kondisi real ketika mereka berperan sebagai mentor dan sebagai coach. Dan mereka juga akan memahami dari pengalamannya sampai di mana batasan-batasan seorang coach, bagaimana batasan-batasan seorang mentor. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke materi yang ketiga atau mata pelatihan yang ketiga, yaitu jejaring kerja. Di jejaring kerja ini kita ajak mereka untuk mampu mengidentifikasi siapa aktor-aktor atau stakeholder yang mereka ajak bekerja, ya, mampu melihat sebuah kondisi bahwa kewenangan yang mereka miliki sangat terbatas dan mereka membutuhkan kewenangan-kewenangan lain, tetapi di luar kewenangan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tentunya mereka harus berkolaborasi. Nah, disinilah kita mengajak peserta bagaimana tekniknya untuk mengenali stakeholdernya, kemudian batas kewenangan seperti apa, dan seperti apa bisa memberdayakan sehingga mereka bisa saling mendukung, berkolaborasi bersama mendukung aksi perubahan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Di sini kita ajak peserta berstrategi bagaimana mengkondisikan, bagaimana mempengaruhi para aktor yang sudah diidentifikasi sebelumnya, sehingga mereka mampu mendukung rencana perubahan yang kita lakukan. Bukan hanya itu, bagaimana kita mampu dengan cara berkomunikasi, mampu menyerap apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh publik. Setelah itu, kita mampu berkolaborasi dengan aktor-aktor yang terkait, menghasilkan sebuah rancangan inovasi, dan setelah terbentuk, kembali kita komunikasikan ke masyarakat agar mereka mampu mendukung inovasi yang kita lakukan atau kebijakan yang sudah kita susun. Nah, khusus untuk di materi yang ketiga, jejaring kerja, itu kita bisa melakukan dengan strategi simulasi. Artinya kita dudukkan peserta pada satu jabatan administrator, kemudian kita berikan kasus yang menyangkut tentang jabatan itu. Ada jabatan, ada kasus, di sini kita minta mereka untuk menyelesaikan kasus itu. Tentunya mereka harus melakukan identifikasi siapa yang mereka ajak bekerja, siapa saja aktor-aktor yang akan mereka libatkan, dan bagaimana cara mereka membagi tugas. Ya, di sini untuk jaring kerja kita gunakan strategi simulasi. Kemudian di strategi komunikasi ini kembali kita bisa gunakan strategi role play, sehingga mereka memahami ketika berhubungan dengan aktor A, dengan aktor B, atau dengan aktor C, bagaimana strategi mempengaruhi, bagaimana strategi agar mendapatkan dukungan. Nah, di sanalah bisa kita lakukan dengan strategi simulasi atau role play. Ya, di akhir pembelajaran jangan lupa kita harus membulatkan semua materi sehingga mereka mendapatkan satu pemahaman yang utuh khusus untuk agenda kedua ini. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu lebih sensitif untuk mendapatkan atau menganalisis gap yang terjadi, kemudian memberikan solusi dalam bentuk sebuah ide perubahan, dan bagaimana mereka mengkondisikan mampu
menemukan pola-pola kepemimpinan yang pas, kemudian bagaimana mereka melakukan kolaborasi dengan stakeholdernya. Demikian paparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam sehat untuk kita semua.